Malam itu, hujan turun deras, menutupi suara langkah kaki 3 remaja yang sedang menyelinap di antara pepohonan di tepi desa. Di depan mereka, berdiri sebuah rumah tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas, jendela-jendela pecah, dan pintu yang menggantung miring. Rumah itu dikenal sebagai tempat yang tak pernah disentuh sejak puluhan tahun lalu. Gila, kenapa kita harus ke sini? Seram banget tempatnya, kata Reza, yang berjalan paling belakang sambil sesekali menoleh ke belakang dengan waspada. Diamlah, Reza. Kalau takut, tunggu saja di luar, balas Dodi, sambil menyeka air hujan yang membasahi wajahnya. Ia terlihat lebih percaya diri dari yang lain, meskipun sesekali matanya juga melirik ke arah rumah itu dengan ragu. Sudahlah, jangan ribut. Kita cuma perlu ambil foto di dalam, terus pergi. Kalau nggak percaya sama gue, lihat aja. Enggak ada apa-apa kok, ya, ucap Ilham, yang berdiri paling depan sambil menggenggam senter kecil di tangannya. Mereka bertiga akhirnya sampai di depan pintu rumah. Ilham mendorong pintu kayu yang berdecit keras, mengirimkan suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Bau lembab dan busuk langsung menyergap hidung mereka, membuat Reza menutup mulutnya dengan tangan. Baunya kayak bangkai. Pasti ada hewan mati di sini, katanya sambil mundur satu langkah. Dodi mengarahkan lampu senter yang dibawanya ke sekeliling ruangan. Mereka berdiri di ruang tamu yang penuh debu, dengan perabotan tua yang sudah rusak dan dipenuhi sarang laba-laba. Ayo cepat. Kita cari tempat yang pas buat foto, terus cabut dari sini. Mereka melangkah pelan, menghindari lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Di dinding, terlihat lukisan-lukisan tua yang sebagian besar sudah luntur, namun salah satunya masih terlihat jelas. Seorang wanita dengan gaun putih, matanya seperti menatap langsung ke arah mereka. Serem banget lukisannya, kayak hidup, gumam Reza sambil memegang lengan Dodi. Udah, jangan lebay. Itu cuma lukisan biasa, balas Dodi sambil mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Namun, saat mereka beranjak menuju ruangan berikutnya, sesuatu terdengar dari arah belakang. Tok tok tok. Mereka bertiga langsung berhenti dan saling berpandangan. Ilham mengarahkan senternya ke arah pintu depan yang tadi mereka masuki. Tidak ada apa-apa. Kamu dengar itu, kan? Bisik Reza. Angin, balas Dodi cepat, meskipun suaranya terdengar bergetar. Mereka melanjutkan langkah mereka ke sebuah lorong panjang. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu yang terlihat lebih baru daripada bagian lain rumah itu. Ilham menatap pintu itu dengan alis berkerut. Kok aneh ya? Pintu itu kayak nggak cocok sama rumah ini. Tanpa menunggu, Ilham mendorong pintu itu. Namun, pintu tersebut terkunci. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras, sampai pintu itu akhirnya terbuka sedikit, cukup untuk mereka melongo ke dalam. Ruangan di balik pintu itu kosong, hanya ada sebuah kursi kayu di tengahnya, dengan seutas tali yang menggantung dari langit-langit. Ini tempat apa? Bisik Reza, yang kini terlihat semakin ketakutan. Dodi mendekati kursi itu sambil menyorotkan senter. Kayaknya tempat ini pernah dipakai buat gantung diri, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara jetok tok tok kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah berasal dari dalam ruangan itu. Gua nggak mau di sini lagi. Ayo kita keluar, teriak Reza. Namun ketika mereka berbalik menuju pintu, pintu itu tertutup rapat. Ilham mencoba mendorong pintu dengan seluruh tenaganya, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat senter di tangan Ilham mati. Kini mereka bertiga hanya berdiri dalam kegelapan. Siapapun itu, tolong jangan ganggu kami, gumam Dodi dengan suara bergetar. Dan kemudian, terdengar suara pelan, tepat di belakang mereka. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar pelan, serak, dan begitu dekat seolah berasal dari telinga mereka sendiri. Reza berteriak panik, langsung membalikkan badannya ke arah suara, tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat. Siapa itu? Siapa di sana? Teriak Ilham, tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, kursi kayu di tengah ruangan bergerak sendiri, meluncur ke arah mereka. Brak! Kursi itu menabrak kaki Reza, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Reza mengadu kesakitan sambil meraba-raba kakinya, sementara Dodi segera menariknya berdiri. Ini nggak benar. Kita harus keluar sekarang juga, teriak Dodi sambil menyeret Reza ke arah pintu. Ilham mencoba membuka pintu yang tadi tertutup rapat, menarik gagangnya dengan sekuat tenaga. Tapi pintu itu tetap tak bergeming,
seolah-olah disegel oleh kekuatan tak terlihat. "Nggak bisa! Pintu ini terkunci!" teriak Ilham dengan panik. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari dalam kegelapan. Tap tap tap. Suara itu semakin keras, semakin dekat, seperti ada seseorang yang berjalan ke arah mereka. "Siapapun itu, tolong jangan ganggu kami. Kami cuma mau keluar," teriak Dodi dengan suara gemetar. Tapi langkah kaki itu berhenti, dan keheningan kembali memenuhi ruangan. Mereka saling berpandangan dalam kegelapan, napas mereka terdengar berat, jantung mereka berdetak kencang. Lalu, pintu di belakang mereka perlahan terbuka sendiri, menghasilkan suara berderit yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Pintunya terbuka," seru Reza, matanya membelalak. Mereka bertiga langsung berlari keluar tanpa berpikir panjang, melewati lorong panjang dengan langkah terburu-buru. Bau dupa dan bunga yang tadi menyengat rasa semakin kuat, membuat mereka semakin panik. "Cepat! Jangan berhenti!" teriak Ilham di depan mereka, memimpin jalan keluar. Ketika mereka akhirnya mencapai ruang tamu, mereka melihat pintu depan rumah itu juga terbuka lebar, memperlihatkan hujan deras di luar. Tanpa berpikir dua kali, mereka berlari keluar, merasakan angin dingin dan air hujan membasahi tubuh mereka. Begitu mereka keluar, pintu rumah itu tertutup dengan keras di belakang mereka, seolah-olah mendorong mereka pergi. Mereka terus berlari, tidak berhenti sampai mereka mencapai jalan desa. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah kuyup, tapi rasa lega perlahan menghampiri. "Gue nggak mau lagi ke tempat itu. Gue nggak peduli lagi sama tantangan atau apapun. Rumah itu bukan tempat kita," kata Reza dengan suara parau. "Setuju," dibalas Ilham sambil memandang ke arah rumah yang sudah tidak terlihat lagi. Rumah itu ada sesuatu yang tinggal di sana, dan itu bukan manusia. Mereka bertiga berjalan pulang dalam keheningan, menyisakan rasa takut dan trauma yang akan menghantui mereka selamanya.